Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah Teknologi Nirkabel. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas mengenai topik infrastruktur jaringan nirkabel. Untuk teknologi wireless sendiri atau jaringan tanpa kabel, ya sudah sedemikian pesat berkembang saat ini, baik itu dalam dunia pendidikan, ya khususnya di kampus-kampus, bahkan di tempat-tempat tongkrongan, angkringan sekalipun sekarang sudah memasang yang namanya piranti wireless. Jadi hal ini memberikan banyak keuntungan positif bagi kita untuk dapat memanfaatkan jaringan komunikasi dengan mudah dan murah. Seperti yang kita ketahui bahwa jaringan wireless sendiri itu umumnya memerlukan yang namanya AP, ya, atau access point yang bertugas mengubah data yang lalu lalang di media kabel menjadi sinyal-sinyal radio. Jadi teknologi wireless ini memanfaatkan sinyal-sinyal radio yang dapat ditangkap oleh perangkat wireless. Jadi access point ini akan menjadi gerbang bagi jaringan wireless untuk dapat berkomunikasi dengan dunia luar maupun dengan antar sesama perangkat wireless yang ada di dalamnya. Jadi wireless LAN sendiri itu memiliki yang namanya SSID, ya, atau Service Set Identifier sebagai nama jaringan wireless tersebut. Jadi SSID ini biasanya untuk pembagian, ya, pembagian nama-nama jaringan pada wireless tersebut. Jadi sistem penamaan SSID ini dapat diberikan maksimal sebesar 32 karakter. Ya, jadi karakter-karakter tersebut juga dibuat case sensitif sehingga SSID dapat lebih banyak variasinya. Jadi ini berikut, ya, gambaran dari sebuah yang namanya jaringan infrastruktur. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini, ya, terlihat bahwa beberapa komputer itu dihubungkan oleh satu wireless LAN. Di sini, ya, biasa disebut dengan topologi jaringan. Yang terbentuk adalah topologi star. Ya, jadi berbeda dengan jaringan infrastruktur, ya, dengan jaringan-jaringan yang lain. Misalnya juga contohnya nanti akan kita bahas yaitu jaringan ad hoc, di mana tidak membutuhkan sebuah wireless LAN untuk menghubungkan masing-masing komputer, dan topologi jaringan yang terbentuk adalah jaringan mesh nanti namanya. Jadi ini salah satu gambaran dari sebuah jaringan infrastruktur. Nah, kalau kita lihat gambar di sebelah ini, ya, ini adalah termasuk macam-macam jaringan infrastruktur mode jaringan. Ada namanya BSS dan ESS, di mana BSS dan ESS ini sama-sama memiliki yang namanya AP atau access point. Jadi mode infrastruktur itu merupakan mode dalam pembangunan jaringan komputer wireless dengan menggunakan access point sebagai server logika atau kanal, di mana tugasnya adalah mendistribusikan data atau informasi dalam sebuah sel tunggal atau lebih pada jaringan komputer wireless. Jadi mode infrastruktur ini, ya, terdiri dari beberapa. Yang pertama ad hoc, kemudian BSS, dan yang ketiga adalah ESS. Ad hoc bersifat independen, kemudian BSS itu basic service set, dan ESS adalah extended service set. Sekarang kita coba bahas satu-satu. Yang pertama adalah jaringan wireless ad hoc atau IBSS, yaitu independent basic service set, di mana definisi dari ad hoc network ini sendiri adalah desentralisasi dari jaringan wireless. Disebut ad hoc network karena tidak bergantung pada infrastruktur yang sudah ada, seperti router, kemudian dalam jaringan kabel atau namanya access point, ya, di mana node-node pada jaringan ad hoc ini tidak hanya berperan sebagai pengirim dan penerima data, namun dapat berperan juga sebagai penunjang node yang lainnya, misalnya mempunyai kemampuan layaknya router.
Kemudian ada namanya BSS, yaitu Basic Service Set. Pengertiannya adalah kumpulan dari seperangkat nirkabel yang terhubung satu sama lain dengan perantaraan sebuah perangkat access point. Perangkat access point ini berfungsi sebagai terminal pusat. Semua klien nirkabel harus terhubung dahulu dengan access point sebelum berkomunikasi dengan klien yang lain. Jadi pada klien WLAN ya harus beroperasi menggunakan mode infrastruktur basic service set ini. Jika tidak, maka tidak bisa berkomunikasi dengan access point. Jadi BSS lebih bagus daripada topologi IBSS. Jadi pada mode jaringan wireless ini menempatkan sebuah access point dalam jaringan komputer sebagai sistem distribusi ke jaringan wireless yang lain. Yang ketiga adalah ESS atau Extended Service Set, yaitu merupakan kumpulan dari beberapa topologi BSS. Jadi pada topologi ESS ini terdapat lebih dari satu access point. Ya, jadi access point to access point dalam topologi ESS terhubung satu sama lain melalui port namanya uplink. Alasan utama dipakai mode topologi ini adalah untuk memperluas daya jangkau access point itu sendiri. Dan juga karena meningkatnya beban yang mesti dilayani oleh satu access point. Jadi mode ini merupakan perluasan dari mode BSS, di mana lebih dari satu BSS yang bertujuan untuk dapat memperluas jangkauan. Jadi jaringan wireless dalam bentuk roaming antar sel. Di konfigurasi AP ini diset dengan menggunakan ESSID yang sama termasuk peralatan wireless pada setiap mobile device. Jadi kalau kita lihat gambarnya ini, ya banyak ya terdapat access point, yaitu untuk memperluas jangkauan area ya kerjanya. Nah, sekarang kita coba akan membahas salah satu jaringan infrastruktur, yaitu tadi ada namanya jaringan ad hoc. Jadi memang pada kenyataannya ya tanpa menggunakan sebuah wireless LAN itu sendiri, komunikasi antar komputer itu masih bisa terjadi. Jadi cukup dengan menggunakan konsep yang namanya jaringan ad hoc ini. Jadi jaringan ad hoc ini merupakan bentuk komunikasi jaringan wireless yang paling sederhana. Jadi ad hoc mode digambarkan sebagai jaringan peer-to-peer atau juga disebut dengan Independent Basic Service Set atau IBSS tadi. Jadi ad hoc mode digunakan untuk membentuk jaringan ketika wireless infrastruktur tidak tersedia dan layanan seperti client service juga tidak diperlukan. Jadi dengan menggunakan jaringan ad hoc ini kita dapat melakukan kegiatan seperti file sharing, internet connection sharing, ya dan masih banyak lagi. Jadi kalau kita lihat gambar ini, yaitu tidak ada memiliki access point di dalamnya. Nah, jadi ini berikut bagaimana cara setting jaringan ad hoc di Windows XP.
Sedangkan untuk berikutnya, standarisasi jaringan network sendiri itu yaitu IEEE 802.11. Jadi kalau kita lihat di masing-masing jaringan wireless kita itu ada namanya IEEE 802.11. Jadi ini termasuk standarisasi yang mendefinisikan dua model dari jaringan wireless. Jadi model dari jaringan wireless tersebut adalah jaringan ad hoc dan infrastruktur. Jadi pada jaringan ad hoc, konfigurasinya adalah peer-to-peer, di mana tidak ada satu stasiun pun yang berfungsi sebagai server. Adapun kelebihan jaringan ad hoc sendiri antara lain yaitu bentuk komunikasi jaringan wireless yang sederhana sehingga konfigurasinya tidak terlalu rumit. Jadi selain itu mode ini akan lebih tepat diterapkan ketika wireless infrastruktur tidak tersedia dan layanan seperti client server tidak diperlukan. Namun juga memiliki kelemahan ya, di mana jaringan wireless ad hoc ini akan dapat menimbulkan kekacauan bagi jaringan wireless yang sebenarnya. Karena jaringan ad hoc ini mungkin akan menggunakan bandwidth frekuensi yang terbatas yang juga digunakan oleh wireless sesungguhnya. Jadi antara jaringan ad hoc dengan jaringan wireless sesungguhnya harus saling berbagi bandwidth frekuensi. Baik, self-reflection pada pertemuan kedua teknologi dari kabel ini yaitu ya, persiapkan HP dan laptop ya atau PC yang memiliki jaringan Bluetooth. Ya, kemudian transfer data minimal 2 MB dan maksimal 5 MB dengan Bluetooth dengan ketentuan yang pertama transfer data dari HP ke laptop, kemudian yang kedua transfer data dari laptop ke HP, dan yang ketiga itu ketentuannya adalah beri jarak antar Bluetooth ya dalam radius 3, 5, dan 10 meter. Jadi kira-kira berapa ya kecepatan rata-rata transfer pada setiap radius-radius tadi. Kemudian berikan kesimpulan dari hasil praktek yang kalian lakukan. Ya. Silakan kerjasama ya, minimal 3 orang ya, maksimal 3 orang ya, kalian lakukan praktek self reflection ini ya di pertemuan kedua teknologi nirkabel. Baik, terima kasih anak-anak Bapak semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.